Shalom, salam damai Natal untuk kita semua. Tuhan sudah membawa kita kepada tahun yang baru. Mari kita menikmati tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita menyaksikan profil dari Gereja BES. Gereja ini telah dititipkan kepada kita melalui visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Pastor Fengki Maukar. Pada tahun 2006, Gereja BES pertama kali didirikan di Singapura. Dan tanpa terasa, tahun ini sudah memasuki tahun yang ke-17. Saat ini, Gereja BES telah memiliki 60 cabang di berbagai negara, antara lain di Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES adalah diawali dari sebuah penglihatan akan gereja yang luarnya cantik dan rapi, tetapi dalamnya keropos, yang artinya gereja hanya mementingkan bangunan yang megah dan mewah, namun karakter dan mental tidak mencerminkan karakter Kristus. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES adalah, yang pertama, Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang terakhir, Diakonia. Dan untuk menggenapi visi misi Gereja BES, terdapat program-program sebagai berikut. Because Best Care setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pendalaman Alkitab setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Profesional Muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi dan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Best Talk setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Doa pagi dan doa malam via YouTube setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi dan pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Doa pagi via Zoom setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5:30 pagi dan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya dapat melihat e-warta Gereja BES. Untuk Komsel OK dan Yes dapat menghubungi koordinator gereja setempat. Sekian informasi profil dari Gereja BES. Sesaat lagi kita akan memulai kebaktian. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memasuki hadirat Tuhan. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Wow, ada 500.000 orang di tempat ini. Amin. Shalom. Tepuk tangan yang panjang dan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bagi berdiri sama-sama Bapak Ibu semuanya. Boleh tengok kiri kanan, tidak perlu salaman ya. Katakan Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal. Engkau diberkati hari ini, engkau luar biasa. Bajunya keren banget, cantik dan ganteng banget, amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Yes. Ada yang sudah makan siang atau belum? Belum. Pak Jimmy yang jawab. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih sepanjang tahun 2021, bahkan di akhir tahun ini Bapa, kami melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau hadir di sana. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, siang hari ini kami memilih datang untuk mencari wajah-Mu.
Kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami. Dan kami datang untuk beribadah kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Bapa, Engkau perhitungkan setiap pribadi yang datang siang hari ini Tuhan, yang mencari wajah-Mu. Dan biarlah setiap kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, kerajaan-Mu yang datang sepanjang ibadah siang hari ini Bapa. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, sebab Engkau Raja di atas segala raja hadir di tempat ini. Dan siap untuk memberkati umat-Mu dan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap untuk memberkati dia Raja di atas segala raja bersama dengan saya. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Katakan yes. Woo. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari bersama katakan pujian. Lord, you're more than anything. You're more than gold. Amen. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go,
disembah. Tiada nama yang lain, hanya nama Yesus. Shabakaralada bahana yara lada me, Urialada bakanda yara lada bayasa, Ibaralada batakanda yara lada mo. Haleluya. Engkau yang layak disembah. Tak ada yang lain, Tuhan Yesus. Nobody like you, Lord. Nobody like you, God. Come on, worship God. Shabaralada batakanda yaralana mayase. Ibaralada batakanda yaralana mayaso. Your will be done. Your kingdom come. Hallelujah. Oh God, we worship you. Kubaralada bashakaralada baharalada bayaralada. Shebaralada batakanda yaralana mayaso. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu, buka hatimu. Pandang wajahnya, panggil dia ya Aba ya Bapa. Shibaralada baralada bayaralana mahala yaralana mo. Baralada bayaralana mahala yaralana mayase. Shebaralada bakaralada bayaralana mahala yaralana ma.
sampai hari ini berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan saya katakan amin. Sorakan haleluya. Bapak Ibu percaya saudara datang siang hari ini bukan untuk konser, amin. Tapi saudara menyembah Raja di atas segala raja. Kasih pujian sorak-sorai buat Raja yang saat ini dia sudah siap memberkati saudara untuk tahun 2022. Amin. Oh, saudara kurang excited ya. Bukan saya yang ngomong loh, tapi Tuhan bilang dia akan memberkati engkau, dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Mana katakan amin. Haleluya. Come on. Yuk, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan hai dunia. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur,
tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saudara diberkati pagi siang hari ini, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita semua akan diberkati oleh persembahan dari sekolah minggu. Tempat dan waktu dipersilakan.
lebih baik lagi saudara buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih buat adik-adik dari sekolah minggu untuk persembahannya. Dalam hadirat Tuhan kita sama-sama akan puji. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Setia yang selalu mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sebab tidak pernah kami melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang menyertai kami. Engkau yang menggenapi setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Bersyukur, boleh saya lihat kedua tangannya dia. Mari umat Tuhan katakan ucapan syukur. Kau Tuhan, bahkan di dalam ketidaksetiaan kami Engkau tetap setia Tuhan. Selalu bersyukur. Bapakku yang, sekali lagi mari gereja Tuhan katakan, setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Dia sekali lagi saudara. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau, Allah yang setia, Allah yang baik. Kami bersyukur, tak ada Tuhan seperti-Mu, tak ada Allah lain yang kami sembah, hanya Yesus. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, tak pernah melupakan kami. Yesus Engkau baik. Kubarala babarala dawa syakarala namahana yarangana maya se. Oh God, Yesus. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita sama-sama. Oh
Haleluya, haleluya. Memberkati ibadah kami Tuhan, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Menyucikan hati pikiran kami melalui firman-Mu, menjadi bekal kami pada tahun-tahun yang akan datang. Di mana Engkau akan menuntun setiap langkah kaki kami. Engkau akan menuntun setiap orang yang lemah, letih, lesu. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan untuk mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, bagi mereka yang dalam kesulitan, dalam pergumulan yang sakit. Tuhan, Engkau mau pulihkan dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Merry Christmas, selamat Natal. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, saudara, yaitu pasti ada tangan Tuhan yang menuntun kita, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Kalau Tuhan tidak menuntun kita, pasti saudara, dari dulu-dulu kita mungkin sudah mengalami celaka, bencana dan sebagainya. Ada kerap kali tanpa kita sadar Tuhan telah menyelamatkan kita. Contoh-contoh saudara, yaitu pada waktu berapa hari lalu ya. Berarti 2 minggu lalu. 2 minggu lalu saya ini setelah ibadah saya Seninnya kembali ke Surabaya. Karena di situ ada banyak hal yang dikerjakan. Ketika dalam perjalanan, teman saya yang ngantar saya ke airport ini berkata begini, Pak, ada baju, Pak, ada pakaian
untuk para pekerja ada 100 lebih. Gitu. Terus ya kalau mau oke, saya beli semua dah. Gitu. Saya bagikan. Bagaimana cara bawanya? Dia kasih kantongan saudara besar sekali. Saya bilang nggak mungkin. Saya ngepaknya ada bagaimana di airport gitu loh. Saya sendiri nggak ada dos, nggak usah bagaimana. Jadi akhirnya sudahlah kamu titip teman saya saja. Saya titip teman saya telepon, kapan kamu balik? Oh nanti siang naik mobil. Kalau begitu saya titip ya, mungkin dia berpikir ini naik pesawat kok titip saya saudara. Kan lebih gampang kebawa sendiri. Tapi saya bilang titip ya, pokoknya titip dulu deh. Nanti dia akan lihat sendiri kenapa harus titip. Ternyata 2 kantongan dititipkan dia. Ya mungkin dia bertanya-tanya, saya tidak tahu. Tapi setibanya Surabaya, Selasa, Rebo, saudara pasti sudah sampai. Saya datangi rumahnya. Ketemu istrinya yang sama-sama dari Jakarta ke Surabaya. Saya ngomong gimana barangku? Dia enggak ngomong barang saya dulu. Dia ngomong, wah gara-gara barangmu. Saya jadi kaget saudara. Gara-gara barangmu, Tuhan tolong saya. Loh, jadi urusan apa ini? Yaitu suami saya nyetir mobil itu pakai mobil yang ya mobil mewah lah. 160 kecepatannya. Saya sudah bilang jangan tinggi-tinggi kata dia saudara. Jangan kebut-kebut begitulah. Jadi turun 120. Dari 120 saudara tidak lama bannya itu pecah. Padahal mobil baru, mewah, banyak pecah, hancur banyak. Tetapi dia bisa, saudara bisa pelan-pelan minggir. Dan ketika minggir dia bilang, waduh saya nggak bisa bongkar ban, walaupun ada ban serep. Nggak bisa bongkar ban. Terus gimana caranya? Dia tunggu di pinggir jalan saudara. Mungkin apakah ada orang yang mau nolong dia? Nggak sampai 5 menit katanya. Ada orang yang dari tol itu yang biasa suka ngurusin mobil-mobil rusak. Bisa lewat pas di depan dia. Dan bisa membantu untuk mengganti ban. Dan istrinya bilang, ini semua saya ngerti. Kalau enggak ada titipan barang dari Tuhan, mungkin kita akan mengalami lebih berat lagi. Ini gara-gara barang ini kita selamat. Dan gara-gara barang ini aku ngerti. Tuhan kirim orang untuk membantu. Karena barangnya Tuhan dititipkan, saudara. Dari sini kita tahu kalau ada sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan akan memperhatikan kita. Dan yang dia titipkan itu bukan hal-hal yang rendah, yaitu Roh Kudus telah dititipkan dalam hidup kita. Bukan cuma dititipkan, memang ngomong dititipkan, tapi sebenarnya dia yang punya hidup kita. Tinggal kita mau memberikan hidup kita kepada dia, atau saudara kita cuma merasa dia cuma barang titipan. Barang titipan saja saudara, itu pasti Tuhan pelihara, apalagi Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat hidup dalam pimpinan Tuhan. Percaya saudara. Jadi di sini Tuhan telah merajut semuanya. Sehingga orang-orang yang biasa itu bisa menangkap. Ini bukan orang yang pekerja pelayan Tuhan, tapi dia bisa menangkap saudara. Kalau kita membuka hati kita, kita mau ya berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan lewatkan, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, dan semuanya Tuhan akan persiapkan yang baik untuk kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, poin pertama, Tuhan memimpin hidup orang yang dipilihnya. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tuhan memimpin hidup orang-orang saudara yang dipilihnya. Sebab itu kita orang-orang yang dipilih Tuhan jangan takut, percayalah bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita ini. Sehingga saudara kalau kita melihat dalam kehidupan ini tangan Tuhan begitu luar biasa
untuk menyertai kita. Terutama di masa pandemi, mungkin saudara akan mengalami, loh saya susah, saya kehilangan ini, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saudara cuma melihat apa yang hilang, tetapi saudara tidak pernah melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang hilang adalah harta kita, yang hilang mungkin ada sesuatu benda, tetapi yang diberikan Tuhan itu bukan barang tetapi sesuatu yang bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu jangan lihat barang yang hilang, lihat sumber itu diberikan pada kita. Kalau kita saudara kehilangan satu botol aqua, tetapi saudara, Tuhan sudah siapkan sumbernya. Oleh karena itu orang percaya, tetaplah lihat Tuhan. Karena dia pasti menonton hidup kita. Seperti bangsa Israel, ditonton oleh tiang awan, tiang api. Walaupun perjalanannya menurut orang lain salah. Loh kok salah ya? Dianggap salah jalan Musa itu. Tapi itu jalan Tuhan saudara. Manusia tidak bisa melihat apa yang ke depan. Manusia cuma melihat apa yang bisa dilihatnya dan masa lalu. Tetapi Tuhan itu saudara melihat jauh ke depan. Sebab itu ketika orang Israel merasa jalan ini salah. Mereka mulai berteriak kepada Musa. Kenapa jalan ini salah? Musa berkata, Tuhan kita di tempat ini apa yang berbuat? Tapi Tuhan perintahkan supaya dia mengulurkan tangannya. Dan laut dibelah jadi dua, saudara. Dan mereka berjalan di tengah-tengah saudara dindingnya air kiri kanan. Itulah saya katakan bahwa Tuhan itu memimpin hidup kita. Sebab itu saudara, hari-hari seperti ini, lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tadi saya bicara sama beberapa orang. Yaitu memang dulu di kaum muda kita, zaman dulu, waktu kita di Kuningan, saudara masih ingat ya, di Kuningan, dia masih pemuda, dia masih kuliah, ya kita doakan, terus didoakan terus saudara. Setiap kali datang di gereja, papanya nyodorkan, doakan dia. Akhirnya saya berjumpa dengan dia, dan saya terkejut. Kenapa saudara? Pada masa pandemi ini, dia membuka kantor di Jakarta. Orang berkata, nggak salah. Mau invest di Jakarta masa pandemi. Apalagi dia merekrut pegawai, gajinya itu mahal. Saudara. Apa nggak salah? Semua orang pada tutup, lagi buang-buang pegawai. Kok kamu datang? Saudara, orang bingung. Tetapi pada saat dia buka itu 50 job datang semua. Dari luar negeri saudara. Gak main-main. Sehingga dia bilang, loh aku terima 50 job pekerjaan dari Jepang, dari Amerika, dari mana 50. Orang lain tuh gak ada, dia dapat luar biasa. Sehingga saya katakan sama dia, yaitu pekerjaan Tuhan yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Dia ngomong itulah visi yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah masa sulit, saudara, di tengah-tengah pandemi, kalau orang berani buka dan bisa berhasil lebih dari orang lain, itu kalau bukan Tuhan yang suruh, tidak mungkin. Tuhan tetap bekerja, di tengah-tengah kesulitan pun dia tetap bekerja. Di tengah-tengah kelaparan pun dia masih bisa menyuruh Ishak untuk tinggal di satu tempat. Di tengah-tengah kelaparan. Tetapi disitulah Ishak saudara diberkati oleh Tuhan. Kita tidak mengejar berkat itu, tetapi hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memimpin langkah hidup orang yang dipilihnya. Termasuk engkau dan saya hari ini. Tanpa sadar pun kita akan dipimpin secara luar biasa. Bahkan saya saudara kemarin lagi runding minggu-minggu lalu. Sama beberapa anak-anak muda. Kita lagi bikinkan namanya top 10 atau ya maksudnya ya yang di tahun ini yang 10 terbesar. Maksudnya yang terbaik lah. Bukan khotbahnya saudara. Tetapi anak-anak muda itu
ada kurang lebih 10. Ya kita ambil 5 dulu. Di masa sulit pandemi ini, pada tahun 2021, ini orang-orang ini diangkat Tuhan luar biasa. Itu pemuda tempat di mana mereka berbakti di tempat kita. Gak main-main, salah satu tadi yang saya sebutkan. Yang satu lagi saudara, yaitu ketika saya ada diundang ucapan syukur, saya terkejut ketika saya diundang, saya datang, saudara. Ternyata anak muda ini, dia bisa mendapatkan kepercayaan menjadi, saudara, kalau mobil itu apa ya? Kalau mobil, saudara, kalau dipercaya untuk jual mobil merek itu namanya apa? Bukan distributor, namanya apa itu? Oh, dealer. Ya bagian permobilan saya masih tidak hafal. Nah, jadi dealer saya heran. Ini orang tidak ada pengalaman dealer mobil, dipercaya saudara, di kota Surabaya jadi dealer mobil Tesla. Gak masuk akal. Dia cerita begini, saya iseng-iseng ke Jakarta. Ketika saya lihat ada mobil Tesla, saya lihat. Terus orangnya berkata begini, mau beli enggak? Saya sih mau beli 1, tapi kalau saya beli, saya tetap akan jual lagi. Oh, kalau mau jual lagi jangan beli 1, beli 2 dong. Gitu. Wah, saya kalau beli 2, 1 jual, buat apa saya punya lebih. Pokoknya kamu beli 2 dulu. Gitu. Kalau kamu beli 2, kamu saya jadikan dealer. Bingung, ini masih muda saudara. Masih muda. Ketemu orang seperti ini langsung. Dia bilang, boleh. Waktu pembukaan dia bingung saudara. Tempatnya, showroomnya itu, dia memang showroom biasa, dan memang dia siap bukan untuk dealer. Akhirnya saya diundang, saudara tahu, yang datang tokoh-tokoh Surabaya. Anak-anak muda itu jalanan itu dari ujung ke ujung ditutup. Yang hadir anak muda semua bawa mobil Ferrari, Lamborghini, jalanan itu ada 40 lebih mobil itu. Dia bingung, Pak kok jadi viral begini? Dia heran saudara. Sampai viral sebegini, hari itu juga dia laku 8 mobilnya Tesla. Sampai Tesla bingung, bisa laku 8. Harganya 1,5 miliar satu. Tapi jangan beli sama saya. Kalau beli sama saya minta potongan, terus bayaran sisanya doa, repot. Jadi langsung ke sana sendiri aja. Jadi saudara saya melihat tangan Tuhan luar biasa saudara. Sampai istrinya manggil sama saya bilang, besok datang lagi Pak, datang lagi kita mau cerita. Oh ceritanya terlalu banyak, saya nggak bisa cerita terlalu banyak sini saudara. Tapi ada 5-10 orang yang pada tahun 2021 ini, anak-anak muda, ya memang ada 1-2 yang sudah ada berumur, diangkat Tuhan juga, bukan diangkat ke surga loh. Nanti saya ngomong gini Pak, kalau gitu saya nggak mau diangkat di sini Pak, gitu. Maksudnya diangkat ini dalam konteks tadi kita ngomong, dalam masa pandemi kesulitan ini, Tuhan angkat dia. Jadi bukan bicara pengangkatan saudara. Sebab itu kalau kita melihat bahwa Tuhan tetap bekerja. Dalam situasi sulit pun jangan melihat persoalan kita. Di tengah-tengah kesulitan jangan melihat masalah kita. Tetapi lihat pekerjaan Tuhan, lihat tangan Tuhan itu selalu ada. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, ketika bangsa Israel itu mengalami kesulitan, disitulah waktunya Allah bekerja. Sehingga waktu sulit, jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur, jangan mengambil keputusan ketika kita terdesak. Tetapi saudara serahkan kepada Tuhan, karena itu waktunya Tuhan yang bertindak. Kita lihat hal yang kedua, yaitu Matius pasal 2 ayat ke-3 sampai dengan ke-7. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Saudara, hal kedua bahwa firman itu adalah kehidupan. Sehingga seseorang yang hidupnya dalam firman, dia punya nilai-nilai kehidupan. Banyak orang hidup tapi tidak punya kehidupan, saudara. Orang hidup itu harus punya kehidupan. Dan kehidupan itu harus bermanfaat bagi banyak orang. Dan firman itulah yang mengubah hidup kita. Firman itu saudara menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika firman itu menyentuh, saudara masuk di dalam hati kita. Sampai Yesus pun berkata begini, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dia ngomong? Mintalah apa saja. Saudara, jangan cuma mikir minta apa saja. Kalau nggak ada firman dalam hidup kita, jangan berharap minta apa saja. Karena diminta nggak karuan semua nanti. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata, saudara, kalau firman itu ada pada kita, mintalah. Jadi kita nggak usah, saudara, cari-cari sesuatu dulu. Yang perlu kita adalah firman itu boleh ada di dalam hidup kita. Itu yang lebih penting, saudara. Kerap kali kita mau cari apa yang kita mau. Tetapi firman itu kerap kali yang disodorkan kepada kita anggap sebagai satu cerita. Padahal firman itu bukan satu cerita, bukan satu dongeng, bukan sebuah kisah saja. Tapi firman itu sebuah rema, sebuah kuasa yang bisa mengubah orang dan masa depan itu. Sehingga itu saudara harus cinta firman Tuhan, tidak bisa tidak. Saya jumpa dengan anak muda ini saudara, kemudian saya ngomong sama dia, ini orang-orang biasa sekali, masih muda. Nah nanti kapan-kapan saya suruh saksi di sini. Saudara. Dia terkejut sambil ngomong sambil keluar air mata. Saya tidak boleh pulang, besok disuruh datang, lusa disuruh datang. Aduh saya pikir udah capek ini saudara. Datang untuk cerita, Bapak tahu, saya ini beli rumah ini, rumah-rumah hantu. Memang saya tahu, saya lihat rumah itu memang sudah sekian puluh tahun rumahnya sudah agak karuan, gede saudara. Tetapi saya beli, Tuhan suruh beli sini, saya beli rumah hantu Tuhan. Gitu. Harganya jadi murah enggak karuan. Kenapa? Enggak ada yang mau beli. Dia jadikan seperti tempat untuk dia punya, ya dia kan jual barang-barang mewah. Ketika dia mikir begini saudara, apa yang terjadi ya? Dia cari lantainya, dia cari ya liftnya, dia cari juga ya barang-barang untuk kebutuhan, karena dia juga interior saudara, ya kerja interior. Ketika dia di Jakarta, dia ketemu dengan orang pameran. Pameran dia lihat lantainya bagus. Oh saya mau beli lantai ini, untuk apa? Untuk office saya gitu. Office-mu di mana? Di sini. Oh iya, kalau gitu kamu beli sekalian jadi distributornya. Bingung juga saudara. Ini terjadi di antara bulan 9 sampai 11 saja. Termasuk Tesla itu. Jadi dia bingung, kenapa seperti ini? Gitu loh. Kok kita tiba-tiba dapat ini? Oke kalau gitu, terus dia pergi cari lift, saudara. Lift, tahu lift ya? Ya, kalau enggak tahu jangan naik lift nanti. Saudara, lift itu. Dia beli lift itu, dia bilang, aku mau beli lift ini. Mereknya apa? Ini. Oh kok enggak ada di Surabaya mereknya. Dia bilang gitu. Disuruh enggak ada di Surabaya, kamu jadi distributornya. Bingung juga. Saudara, bayangin seperti itu. Dia bilang, kok bisa jadi gini Tuhan? Ini orang jadi bingung semua, dua orang ini. Saudara, setelah itu dia cari peralatan rumah tangga. Dia iseng-iseng cari barang mewah. Cari barang-barang mewah, dia akan lihat pameran toh. Itu kalau kitchennya itu yang bukan harga yang sedikit. Itu harganya bisa miliar, saya nggak tahu merek apa. Pokoknya itu yang termahal di dunia. Dia lihat gini, oh bagus ya. Mau beli, aduh kemahalan deh. Saya enggak bisa beli kemahalan. Tapi kalau saya jual mungkin bisa. Loh kalau gitu kamu saya jadikan agen. Saudara tahu enggak? Loh saya enggak bisa kalau jadi agen terus saya harus beli ini, enggak mungkin. Enggak usah bayar. Barangnya saya taruh di kamu, taruh di tempatmu. Ya, semua sama kulkas yang mahal semua, cukup kamu jadi agen tanpa keluar duit. Bayangkan saudara. Dan itu masih ada lagi, baru Tesla.
Jadi dia bilang dalam 3 bulan Pak saya dapat 5. Gimana caranya? Gara-gara itu saudara, itu anak-anak muda yang ada di Surabaya semua bingung. Ini anak muda bisa seperti ini. Oh kalau anak muda punya Ferrari itu mungkin bagus, tapi oke lah itu mungkin uangnya siapa. Tetapi kalau anak muda selain punya, dia jadi dealer ini kan gak gampang. Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Makanya saudara, ketika kita mencintai firman, dan firman itu menyentuh hidup kita, maka firman itu mengubah hidup kita. Bukan kita bicara soal materi saja, tetapi kita bicara tentang masa depan. Sebagaimana Tuhan beritahu kepada kita, saudara, bahwa akan ada banyak anak muda diberkati Tuhan, termasuk orang-orang yang cukup umur. Dan itu enggak masuk akal. Dan saat pandemi ini, waktu pandemi sampai sekarang, saya selalu berkata, ini momentum. Ini momentum, saudara. Dan betul, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini memang banyak orang sulit, saya juga ikut menanggung, ikut juga prihatin. Tetapi di tengah kesulitan, Tuhan juga bisa mengangkat orang-orang tertentu di tempat kita. Walaupun ada juga orang yang kehilangan. Tetapi yang kehilangan sekali lagi, jangan putus asa dan jangan iri, Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Jangan nanti saudara lihat itu, saudara jadi iri. Bukannya saudara semakin dibangun iman kita, tapi akhirnya saudara hidup kita ini dikuasai oleh sesuatu yang tidak baik. Ikuti visi, kenapa saya katakan demikian? Karena firman itu sumber. Kalau kita ikuti luar biasa sebagaimana orang Majus ini, dia mengikuti visi. Di tengah perjalanan, dia tidak melihat bintang itu kembali. Tetapi firman Allah, saudara, mengajarkan, memberitahu dia bahwa di Bethlehem, ketika dia melihat Bethlehem ternyata lihat bintang itu. Jadi di sini kita melihat firman itu memberikan kepada kita petunjuk. Firman itu menonton hidup kita. Firman itu saudara menggerakkan, mengubah hidup kita. Mengarahkan ke tujuan arah yang benar. Ini saudara tidak bisa dipungkiri lagi. Bagaimana firman itu? Contoh-contoh Abraham. Contoh kita lihat Abraham ya. Abraham ketika Tuhan kasih dia firman untuk dia pergi ke satu negeri. Dia pergi. Padahal dia sudah mapan hidupnya. Dia pergi. Sementara dia pergi saudara. Di tempat negara asing. Dia bisa luar biasa sekali. Kejadian 12 Tuhan suruh dia pergi. Kejadian 13 dikatakan yaitu Abraham. Dan dia membawa juga sanak familinya namanya Lot. Itu diberkati. Lot itu keponakan dia. Diberkati. Sehingga para gembala Lot ini sama para gembalanya dari Abraham berkelahi. Karena rumputnya tidak cukup. Karena ternak mereka semakin banyak. Akhirnya terjadilah saudara pertengkaran. Dan Abraham mulai memanggil Lot berkata, Lot kamu pilih mana? Kita kenapa jangan berkelahi? Kalau kamu pilih sana, saya di sini. Lot memilih saudara. Yang paling bagus, yang banyak rumputnya, yang menjanjikan. Akhirnya dia pilih Sodom Gomora. Dan apa yang terjadi, yang dia pilih bagus, yang menurut dia yang menjanjikan menurut pandangan matanya, di akhirnya menghancurkan dia. Akhirnya dia saudara kehilangan semuanya, istrinya menjadi tiang garam. Tetapi Lot semakin besar dan memiliki negeri. Ini artinya di sini, Lot itu saudara, kalau Abraham diberkati luar biasa, Lot itu sebenarnya dia mengikuti Abraham saja. Kalau dia mengikuti Abraham, dia beres. Karena Abraham yang punya visi. Abraham yang dapat firman Allah. Dan orang yang mengikuti Abraham diberkati luar biasa. Tetapi ketika dia keluar dari Abraham, Lot itu walaupun dia sudah kaya, walaupun dia hebat, tetap habis. Sebab itu firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dulu nyanyiannya jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan kalau kamu tidak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kamu mau hidup menang saudara. Ini luar biasa. Makanya saya langsung lihat anak-anak muda ini kita bikin setiap Sabtu. Ibadah anak muda. Saatnya anak-anak muda ini
boleh bersaksi bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Karena nggak mungkin dia punya kesempatan di tempat ini saksi. Nah biarlah pada hari Sabtu itu mereka mulai bersaksi. Luar biasa saudara. Kalau saya cerita begini nanti saya takut saudara mencari Tuhan, mencari berkat gitu loh. Tapi kalau saya nggak cerita saudara dianggap wah ini gereja pikul salib terus. Julukan kita kan dari dulu digitukan terus. Padahal pikul salib itu perjalanan sampai di ujung ditukarkan mahkota. Harus perjalanannya selesai. Ya ini salah satu saja ya. Saya ceritalah, termasuk yang saya katakan orang-orang anak muda yang diberkati ya. Ada 10, tapi saya cerita 3 aja dulu. Ya secara singkat aja, memotivasi kita anak-anak muda semuanya, termasuk bapak-bapak ini, ibu-ibu, ayo jangan patah semangat di tengah kesulitan. Tetap menabur, tetap semangat. Ini ada satu orang anak muda kita, gembala kita juga. Selama 5 tahun itu hidupnya minus. Jujur minus saudara. Rumahnya bagus, usahanya dulu bagus. Bayangin punya kandang anjing sejak 12. Punya kandang anjing 12, saya 1 belum punya. Ini punya 12, dulu luar biasa nih. Kalau enggak kayak gimana rumahnya. Pelan-pelan habis saudara. Habis. Sampai kita itu bantu dia. Jujur. Ini orang kaya, kita bantu. Kenapa? Enggak cukup apalagi situasi sulit. Tapi minggu lalu saya telepon begini. Rekeningmu mana? Gak usah Pak Fengki. Sudahlah rekeningmu mana? Gak usah sungkan, kan kita sama-sama saudara lah gitu. Gak usah Pak Fengki. Itu kenapa? Saya dapat proyek. $3 juta dari Jepang. Yaitu Jepang itu membutuhkan 1 kantor. 1.000 meter atau bagaimana. Pokoknya orang Jepang berkata, saya butuh 1.000 meter di tempatmu, kamu atur semua peralatannya termasuk AC, meja-mejanya semua, dan sekian tahun saya kasih kamu $3 juta. Bayangin saudara, ini kerjaan jasa, cuma nyiapkan begitu, sisa barangnya dia ambil. Berapa banyak? Saya bilang, kok bisa? Nah ini Pak Fengki, gak masuk akal. Ini pandemi, siapa mau invest? Semua orang kantor itu gak laku. Kantor saya tambah gak laku. Saya punya sekian ribu meter gak laku. Tetapi di sini orang Jepang datang. Kalau Tuhan saudara bekerja, dia tidak pernah mengenal cuaca. Dia tidak mengenal yang namanya musim. Dia tidak bicara lagi masalah situasinya baik atau tidak baik. Karena Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Sebab itu saudara, cari Tuhan dalam hidup ini. Biar ini memotivasi saudara, karena saya jarang sekali cerita tentang keberhasilan anak-anak muda, termasuk keberhasilan beberapa orang. Saya takut kalau kita ini menceritakan ini, saudara nanti di gereja motivasinya beda. Yang penting saudara cari firman, firman itu yang akan mengubah kita, itu sudah janjinya. Kalau saudara cuma mencari itu, belum tentu kita dapat. Tetapi ketika kita tekun di dalam firman Allah, itu terjadi, itu pasti. Gak usah ngomong lagi saudara. Kita lihat hal yang ketiga, yaitu persembahan hidup. Matius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Maksudnya Herodes menyuruh orang-orang Majus. Katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku. Supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus? Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? Mungkin saudara berkata, oh itu materi Pak. Materi bagi dia itu enggak seberapa. Karena dia orang besar.
Dia ini raja-raja, orang bangsawan, orang terkenal rohaniawan, dikenal di Persia kerajaan besar. Sampai 600 tahun kemudian pun, saudara kalau kita lihat, gambar dia dikenal sama orang Persia. Sehingga ketika orang Persia ketika melihat 3 gambar itu, 3 foto itu, mereka tidak menghancurkan tempat itu. Karena mereka mengenal 3 orang ini. Berarti ini orang besar, saudara, sepanjang zaman. Saudara jangan melihat emas berapa banyak dibawa dia. Kemenyan. Oh saudara, bukan itu. Dia mempersembahkan hidupnya. Untuk memberi gini dia tidak suruh orang datang. Dia punya banyak bawahan. Dia bisa suruh orang datang. Bawa 1 kereta, bawa 1 apa saja bisa. Tapi dia bukan soal barang yang dibawa. Tapi dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia perjalanan dari Persia itu, saudara, berminggu-minggu. Hanya untuk memberi sekedar, ya kita katakan tidak banyak juga tidak sedikit. Tetapi saudara bukan bicara uangnya, pengorbanannya itu. Sehingga dia sampai ke Bethlehem, dia memberikan persembahan ini. Tuhan bicara kepada dia melalui mimpi. Supaya mereka berjalan ke tempat lain. Jangan kembali ke Herodes. Tuhan itu saudara luar biasa. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita gak bicara soal materi. Materi bagi saudara mungkin besar, bagi orang lain kecil. Bagi orang lain besar, bagi saudara mungkin kecil. Tetapi saudara, kita nggak lihat besar kecilnya. Yang Tuhan minta hari ini adalah mempersembahkan hidup kita. Itu yang terutama. Memang gereja ada sebagian berbicara tentang materi. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin saudara bahwa kita mempersembahkan hidup kita. Waktu Natal ini apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan sih? Dia punya semuanya. Dia punya semuanya. Emas dia punya, semua dia punya. Yang gak ada, saudara, tadi pagi saya sebutkan kekhawatiran. Sehingga dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu. Yang, saudara, dia inginkan apa supaya kita memberikan kepada dia apa? Ucapan syukur. Atas hidup yang, ya kesulitan, tantangan, berkat, kita harus belajar mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, hari ini saya mau bicara yang ketiga ini. Persembahkanlah hidupmu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi jangan cuma kita datang di gereja, saudara cuma pikir, aku ke gereja, tak kasih ini, tak kasih itu. Saudara, sebenarnya Tuhan ingin bukan soal itunya. Tuhan ingin engkau datang di gereja, memberikan hatimu kepada Tuhan. Amin. Memberikan hidupmu kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, hidupku kuberikan kepadamu. Ini Tuhan, aku datang ke rumahmu. Ini Tuhan, aku datang ke tempatmu. Itu gak main-main saudara. Ada sebuah cerita kisah ada seorang, kalau dia kerja, waktu dia kerja saudara, selalu melewati gereja. Dan dia selalu saudara berdoa sama Tuhan. Rumah saya itu di kampung, waktu zaman dulu ya, saya masih kecil, di kampung. Nah dari kampung itu kalau keluar ada di jalanan, kalau nggak salah ada 2 rumah, itu ada gereja. Jadi kalau saya keluar dari kampung, saya selalu lihat gereja. Gereja tulisannya Kristus Raja Damai. Saya cuma melihat gini, waduh Tuhan ada gereja. Saya ikut sekolah minggu. Saya cuma lihat terus apa yang terjadi. Karena saya lihat terus, lama-lama jadi pendeta juga. Loh, saudara ketawanya, jangan aku lah. Nah, sama dengan anak muda ini saudara. Setiap kali dia kerja, dia lewat gereja. Dan dia gereja, dia masuk ke gereja. Karena ini di luar negeri, nggak mungkin di Indonesia. Kalau di Indonesia gereja biasa pasti ditutup. Karena takut kecurian. Kalau di luar negeri dikasih buka. Orang mau doa boleh. Dia datang, dia masuk berdoa. Tuhan aku datang ke rumahmu. Gitu. Terima kasih, dia pergi lagi. Setiap hari begitu. Suatu hari dia sakit saudara. Sakit keras dan dia tidak bisa ke gereja untuk berdoa. Tetapi di tengah-tengah sakitnya, dia melihat sosok tubuh yaitu
berpakaian putih, ada sinarnya, datang kepada dia dan memanggil namanya. Dia heran, siapa engkau? Akulah Yesus, iya. Bukankah kamu setiap kali kamu kerja, kamu pergi rumahku? Gitu. Tapi sekarang beberapa hari kamu tidak pergi rumahku karena kamu sakit. Giliran sekarang aku yang besuk kamu. Ketika kita kuat, saudara, Tuhan memberi kekuatan kita untuk pergi ke rumahnya. Tetapi suatu saat kita lemah, waktunya Tuhan akan menggendong kita. Sehingga firman-Nya berkata apa? Sampai masa tuamu, putih rambutmu, aku Tuhan menggendong kamu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat firman-Mu, supaya setiap kami boleh digugah hati kami, supaya kami boleh sadar Tuhan, bahwa Engkau menuntun hidup kami di tengah kesulitan, situasi yang tidak memungkinkan, musim yang tidak baik, masa kondisi yang tidak memungkinkan, tapi bagi Engkau mungkin. Karena Engkau adalah sumber itu sendiri. Tuhan, beri kekuatan kepada kami di tengah-tengah kesulitan. Ada saudara kami yang menderita, yang kehilangan. Ada juga yang sudah menemukan. Biar yang kehilangan Tuhan tidak terus sedih melihat apa yang hilang. Tapi mereka menemukan apa yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yaitu firman-Mu hari ini yang akan mengubah hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kami hidup memberikan hidup kami kepada Tuhan. Supaya dalam kehidupan ini, kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami. Menyucikan tangan kami semuanya. Layakkan kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan layakkan kami semuanya. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Pelan-pelan saya tunggu aja. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Sambil dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ucap syukur kepada Tuhan alam. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, kau lawat setiap umat-Mu. Kau jamah setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Kau beri kekuatan kepada kami Tuhan.
supaya kami boleh mengikuti irama Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Glory, haleluya. Mari saudara, mulai hari ini tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, belajar dengar-dengaran firman Allah. Ikuti perintah firman Allah dengan baik dan benar. Engkau akan melihat hasilnya dari Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bicara kepada dirimu sendiri mulai hari ini. Aku akan mengikuti setiap firman Allah. Aku mau hidup di dalam firman Allah. Aku mau tekun di dalam firman Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan membuka pintu dan memberkatinya, tidak ada satupun yang bisa menutup dan mencegahnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kita menjadi sombong, sibuk, kikir, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.